Halo, Ibu, Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Saya, Sivil Amriah, guru SMP Negeri 2 Dempet, Kabupaten Demak, melakukan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik perlu terus-menerus belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi agar bisa mengantarkan murid-murid kita berdaya, menjadi pribadi mandiri, menjadi manusia merdeka. Penting untuk mereka mengenal diri, menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Apa peran saya sebagai guru? Guru mampu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik, sehingga guru dapat menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dan konteks murid dan zaman. Guru sebagai penuntun perjalanan belajar murid yang mengantarkan mereka menemukan siapa diri mereka dan menuju cita-citanya. Peran guru sangatlah penting dalam pembentuk kebudayaan masa depan. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru atau pendidik sangatlah menantang. Dengan perubahan zaman yang dinamis, guru perlu adaptif terhadap perubahan, memberi energi positif kepada murid dengan membekali kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat, serta menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pendidik berperan menuntun murid agar bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Pendidikan pikiran atau intelektual dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan pri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya dan menyeluruh. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan selama ini masih menggunakan perintah dan sanksi, merupakan metode pengajaran kolonial, dan ini jangan sampai terulang lagi. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among dengan slogannya, "Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani." Menjadi manusia secara utuh. Pendidik perlu memandang murid sebagai manusia secara utuh dengan menuntun untuk memiliki modal keterampilan atau menalar yang baik dengan proses sepanjang hayat. Pendidik berperan membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani hidup. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia.
Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid terdiri dari 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan trikon terdiri dari asas trikon. Kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar untuk membantu menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya dan membantu murid menemukan kecakapan berpikir kritis. Kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Proses tumbuh dan hidupnya murid sangatlah beragam, dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Pendidik berperan membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya sesuai dengan potensi dan lingkungannya yang melihat keunikan dari setiap murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa dicegah, karena zaman selalu berubah. Begitu juga dengan cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan dengan bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman. Asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Kontinu. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Menurut Ki Hajar Dewantara, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Terdiri dari budi pekerti, teori konvergensi, dan pengaruh pendidikan.
Budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak sehingga dapat menjadi manusia atau individu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis pendidik. Teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara menggabungkan pendekatan kedua teori tersebut dengan diintegrasikan menjadi teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia terdiri dari Selamat dan Bahagia, Sistem Among, Merdeka Belajar Abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, terdiri dari membimbing murid, memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selamat dan bahagia. Pendidikan berfungsi mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi menciptakan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa, yaitu di tengah membangun kehendak. Tutwuri handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Merdeka Belajar Abad 21. Tuntunan pembelajaran abad 21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Merdeka belajar dan menggali potensi yang dimiliki murid dengan pendidik sebagai fasilitatornya.
Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, juga dapat mengembangkan kecerdasan emosional melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan, dan secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Pendidik hendaknya menciptakan praktek pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai karakteristik murid. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antar alam-alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan